Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Yusri dari kelas PJKRC dengan NIM 200301500080. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi beberapa teori psikologi belajar. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan materinya. Beberapa teori psikologi belajar. 1. Beberapa teori behavioristik. Teori belajar behavioristik berkembang antara tahun 1849 sampai dengan 1936 atau pada pertengahan abad ke-20 di Amerika Serikat dan mendominasi dunia psikologi belajar. Tokoh-tokoh aliran teori behavioristik diantaranya ialah Ivan Petrovich Pavlov, E.L. Thorndike, E.R. Guthrie, B.F. Skinner, dan R.M. Gardner. Walaupun pengaruhnya dalam bidang teori agak mundur karena terdesak oleh aliran lain, namun pengaruhnya dalam praktik pengajaran masih sangat terasa. Beberapa teori belajar yang akan dikemukakan di sini meliputi koneksionisme dan Thorndike, classical conditioning dari Pavlov, dan operant conditioning dari Skinner. Pertama yaitu koneksionisme dari Thorndike. Menurut teori ini, belajar pada hewan dan manusia pada dasarnya berlangsung menurut prinsip-prinsip yang sama. Dasar terjadinya belajar adalah terjadinya pembentukan asosiasi antara kesan panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak. Thorndike mengemukakan 3 kelompok hukum yang memberikan keterangan tentang proses belajar, meliputi 3 buah hukum primer, 5 buah hukum subsidiar, beberapa buah hukum tambahan. A. Hukum kesiapan. Hurlock 1990 mengatakan bahwa keterampilan yang dipelajari dengan waktu dan usaha yang sama oleh orang yang sudah siap akan lebih unggul dari orang yang belum siap untuk belajar. Hukum kesiapan akan berlaku jika 3 buah kondisi seperti di bawah ini dipenuhi, yaitu: yang pertama, seseorang cenderung akan melakukan suatu tindakan jika tindakan tersebut dapat menimbulkan kepuasan dan mengakibatkan tidak dilakukannya tindakan-tindakan lain. Seseorang yang memiliki kecenderungan untuk bertindak tetapi tidak jadi melakukan suatu tindakan akan menimbulkan ketidakpuasan dan berakibat dilakukannya tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meniadakan ketidakpuasan itu. Seseorang cenderung untuk tidak melakukan suatu tindakan, tetapi karena ia dipaksa untuk melakukan suatu tindakan atau menimbulkan ketidakpuasan dan berakibat dilakukannya tindakan-tindakan lain untuk mengurangi atau meniadakan ketidakpuasan. B. Hukum latihan. Hukum ini menjelaskan bahwa dengan mengulang-ulang respon tertentu sampai beberapa kali akan memperkuat koneksi antara stimulus dan respon. Hukum ini menunjukkan koneksi antara kondisi yang merupakan perangsang dan tindakan akan menjadi kuat karena latihan, law of use, dan koneksi tersebut akan menjadi lemah karena kurang atau latihan dihentikan, law of disease. Hukum ini merupakan justifikasi tentang perlunya siswa atau atlet mengulang-ulang bahan pelajaran atau bahan latihan. Makin sering dilakukan, maka makin dikuasai bahan pelajaran atau bahan latihan itu. Prinsip ini menunjukkan bahwa prinsip utama belajar adalah ulangan. Makin sering suatu pelajaran atau latihan dilakukan,
maka makin dikuasailah pelajaran atau bahan latihan tersebut. C. Hukum efek. Hilgard dan Bauer 1977 menjelaskan bahwa menguat atau melemahnya koneksi merupakan konsekuensi dari hasil. Menurut hukum ini, koneksi antara elemen stimulus respons akan menjadi kuat jika mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan sebaliknya. Penerapan teori Thorndike dalam proses belajar motorik menurut Lutan 1988 dapat dilakukan sebagai berikut. A. Siswa harus siap psikologis maupun fisik. B. Latihan dilakukan berulang-ulang dalam kondisi belajar yang baik. C. Tugas guru mengorganisasikan elemen-elemen keterampilan yang akan dipelajari mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. D. Dengan belajar elemen per elemen akan memperhalus nilai transfer. E. Untuk memperkuat koneksi stimulus respons dapat menggunakan hadiah. Hukum ini menyatakan bahwa suatu tindakan yang diikuti oleh akibat yang menyenangkan seperti hadiah atau pujian cenderung untuk diulangi dan ditingkatkan. Sedangkan suatu perbuatan yang diikuti oleh akibat yang tidak menyenangkan seperti hukuman, celaan, dan sebagainya cenderung untuk dihentikan dan lain kali tidak diulangi. Hukum ini merupakan justifikasi penggunaan penghargaan, pujian, celaan, dan hukuman sebagai alat pendidikan. D. Konsep transfer of training. Masih ada satu hal penting yang perlu dikemukakan di sini dari konsep Thorndike, yaitu transfer of training. Konsep ini mengandung makna bahwa apa yang pernah dipelajari atau dilatih di suatu sekolah dapat dimanfaatkan untuk hal-hal lain. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sebagai hasil belajar di sekolah dapat pula digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat atau di luar sekolah. Teori transfer of training ini dikenal pula dengan nama Theory of Identical Elements, yang menyatakan bahwa transfer belajar akan terjadi apabila antara hal yang lama yang telah dipelajari dengan hal-hal yang baru akan dipelajari terdapat unsur-unsur yang identik. Classical conditioning dari Pavlov. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pavlov mengenai berfungsinya kelenjar ludah pada anjing merupakan contoh klasik mengenai bagaimana tingkah laku tertentu dapat dibentuk dengan pengaturan yang memanipulasi lingkungan. Inti dari teori ini adalah tingkah laku tertentu dapat dibentuk dengan memberikan kondisi tertentu secara berulang-ulang untuk memancing perilaku yang diinginkan sesuai tujuan. 3. Operan conditioning dari Skinner. Seperti Pavlov dan Watson, Skinner juga memikirkan perilaku sebagai hubungan antara perangsang dan respons. Teori ini dikembangkan dengan melakukan percobaan pada tikus yang dimasukkan kotak dan dipasang pengungkit. Sehingga apabila pengungkit tersebut ditekan maka akan mengeluarkan makanan. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, Skinner membedakan adanya dua macam respons, yaitu respondent response dan operant response. Pengungkit respondent response dalam kurun reflexive response, yaitu respons yang ditimbulkan
oleh perangsang-perangsang tertentu seperti makanan yang menimbulkan air liur. Operan respons instrumental respons, yaitu respons yang timbul dan berkembangnya diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu. Perangsang yang demikian itu disebut reinforcing stimuli atau reinforcer. Selanjutnya yaitu beberapa teori kognitif. Teori kognitif ini muncul karena para ahli teori ini tidak dapat menerima ikatan stimulus respons sebagai unit perilaku yang sangat memuaskan. Mereka menyangkal bahwa conditioning atau asosiasi mekanisme stimulus dan respons dapat dipakai untuk memahami perilaku manusia. Para ahli teori kognitif ini diantaranya adalah Kafka, Kohler, Combs, Tolman, Rogers, dan Lewin. A. Teori Gestalt. Teori ini dikembangkan oleh Kafka 1935, Kohler 1925, 1947, 1969, dan Wertheimer 1945. Dalam percobaannya, Kohler menggunakan simpanse dalam kandang dengan menempatkan 2 buah tongkat yang dapat digunakan untuk menyolok atau menusuk pisang yang berada di luar kandang. Penelitian yang dilaksanakan aliran ini pada mulanya diarahkan pada pengamatan bentuk Gestalt. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ditemukan hukum-hukum sebagai berikut. Pertama yaitu hukum Prägnanz atau penuh arti. Hukum ini merupakan hukum umum yang menyatakan bahwa pengamatan suatu objek cenderung untuk dikaitkan dengan sesuatu, sehingga pengelompokan objek itu mempunyai arti tertentu baginya. Pengaturan tersebut mungkin menurut bentuk, menurut ukuran, menurut warna, dan sebagainya. 2 yaitu hukum kesamaan, law of similarity. Hukum ini menyatakan bahwa hal-hal yang sama cenderung untuk membentuk gestalt. Contoh, orang pada umumnya cenderung untuk mengamati deretan tegak lurus atau barisan sejajar sebagai kesatuan atau gestalt. 3. Hukum kedekatan, law of proximity. Hukum ini menyatakan bahwa hal-hal yang saling berdekatan cenderung untuk membentuk gestalt. Contoh, orang pada umumnya cenderung untuk mengamati A sampai B, C sampai D, dan E sampai F sebagai kesatuan atau gestalt daripada A sampai F atau C sampai F. Yang keempat yaitu hukum ketertutupan, law of closure. Hukum ini menyatakan bahwa hal-hal yang tertutup cenderung untuk membentuk gestalt. Contoh, pada umumnya orang akan cenderung mengamati B sampai C dan D sampai E daripada A sampai B, C sampai D, atau E sampai F. Teori medan dari Lewin. Teori medan mula-mula dikembangkan oleh Kurt Lewin 1935, 1936, 1942. Berdasarkan teori Gestalt, prinsip-prinsip Gestalt yang telah dikemukakan di atas diakui berlakunya oleh Lewin. Di samping itu, ia menambahkan unsur-unsur baru mengenai belajar sebagai berikut. Belajar adalah mengubah struktur kognitif. Pemecahan masalah hanya dapat terjadi apabila struktur kognitif diubah. Contoh, hubungkanlah keseimbangan titik-titik yang ada satu sama lain dengan menggunakan sebanyak-banyak 4 buah garis tanpa mengangkat alat tulis Anda. Peranan hadiah dan hukuman. Hadiah dan hukuman merupakan 2 sarana motivasi yang berguna, tetapi dalam penggunaannya memerlukan pengawasan yang cukup. Nilai yang baik tentu sangat menyenangkan bagi siswa. Namun, belajar untuk memperoleh nilai yang baik pada umumnya
dianggap sesuatu yang kurang menarik bagi siswa. Oleh karena itu, ada kecenderungan untuk memperoleh nilai baik tanpa belajar, walaupun harus berbuat tidak jujur seperti menyontek. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu dilakukan pengawasan. Yang ketiga, masalah sukses dan gagal. Faktor motivasi lain yang penting adalah pengalaman sukses yang berperan sebagai hadiah dan gagal yang berperan sebagai hukuman. Apabila seseorang dapat pengalaman sukses, maka dia akan merasa bangga, senang dan puas, bergairah dan sebagainya. Sehingga dia akan berusaha mencapai sukses pada setiap kali ada kesempatan. Sebaliknya, apabila seseorang mendapat pengalaman gagal, maka dia akan merasa malu, sedih, tidak puas, hilang semangat, dan sebagainya, dan tidak jarang lalu putus asa. Terakhir yaitu taraf aspirasi. Pengalaman sukses dan gagal itu erat kaitannya dengan taraf aspirasi seseorang. Sesuatu hal yang bagi seseorang dianggap telah menimbulkan pengalaman sukses bagi orang lain, barangkali masih dianggap kegagalan. Dan sebaliknya, karena itu pengenalan taraf aspirasi ini merupakan hal yang sangat penting dalam belajar. Rangkuman. Menurut teori koneksionisme, dasar terjadinya belajar adalah terjadinya pembentukan asosiasi antara kesan panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak. 3 buah hukum primer yang dikemukakan oleh Thorndike adalah hukum kesiapan, hukum latihan, hukum efek, dan konsep transfer of training. Menurut teori classical conditioning dari Pavlov, tingkah laku tertentu dapat dibentuk dengan memberikan kondisi tertentu secara berulang-ulang untuk memancing perilaku yang diinginkan sesuai tujuan. Skinner yang mengembangkan teori operant condition mengungkapkan perilaku sebagai hubungan antara perangsang dan respons. Menurut Skinner, adanya 2 macam respons, yaitu respondent response dan operant response. Teori Skinner sangat besar pengaruhnya. Konsep-konsep behavior control dan behavior modification sangat populer pada kalangan tertentu. Dalam dunia pendidikan, khususnya dalam lapangan metodologi dan teknologi pengajaran, pengaruh dari teori ini sangat besar. Teori Gestalt menganggap bahwa insight merupakan inti dari belajar. Oleh karena itu, apa yang dipelajari hendaknya dimengerti dan dipahami. Hukum dari teori ini meliputi 1. Hukum Prägnanz penuh arti, 2. Hukum kesamaan, 3. Hukum kedekatan, dan 4. Hukum ketertutupan. Unsur-unsur baru mengenai belajar menurut teori medan dari Kurt Lewin sebagai berikut. Yang pertama yaitu belajar adalah pengubahan struktur kognitif. 2. Peranan hadiah dan hukuman sebagai motivator. Dan yang ketiga yaitu masalah sukses dan gagal. Dan yang keempat, taraf aspirasi. Baiklah, itulah materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.